Halo semuanya, pada video kali ini kita akan belajar yaitu BI Desktop atau Power BI. Di Power BI ini adalah untuk memvisualisasikan data. Jika kalian ingin data kalian itu mudah dibaca orang lain, ataupun menfilter data-data yang banyak menjadi data yang mudah dipahami, kalian bisa menggunakan Power BI ini. Ataupun di sini misalkan kalian ingin memudahkan orang-orang lain atau memudahkan kalian sendiri untuk membaca data-data atau Excel kalian, nanti kalian akan menggunakan chart ataupun menggunakan diagram-diagram lain, kalian bisa menggunakan Power BI ini. Cara mendownload Power BI ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama kalian bisa mencarinya di Google atau sistem pencarian di komputer kalian yang sudah tersedia. Di sini saya menggunakan Bing. Kalian bisa saja mencari Power Desktop. Nah, langsung direkomendasikan. Di sini BI Desktop Download. Di sini kalian bisa installnya dari sini, ataupun yang cara yang kedua kalian bisa cari yaitu di komputer kalian, jika itu Windows, Microsoft Store. Microsoft Store. Di Microsoft Store ini juga menyediakan yaitu BI Desktop atau Power BI. Di sini langsung direkomendasikan juga. Karena saya sudah mendownloadnya di Microsoft Store, jadi kalian bisa langsung membukanya gitu. Untuk tampilan Power BI ini seperti pada umumnya kita membuka Word ataupun Excel, dia akan membuka tampilan awal seperti memasukkan data atau file yang ingin kita pilih gitu. Di sini untuk masukkan data ke dalam Word desktopnya cukup lumayan banyak, seperti ada Excel, SQL, ataupun data yang lain gitu. Di sini kita akan menggunakan Excel, ataupun kalian bisa melihat tampilan awalnya seperti ini. Tampilan awalnya itu sebenarnya seperti ini. Jika kalian mengklik salah satu cara pemasukan data ya. Di sini kita bisa langsung saja klik di sini, ataupun kita bisa mengambil import data, get data di sini. Ada banyak pilihan, tidak hanya Excel saja. Tapi pada video ini kita akan menggunakan Excel sebagai contoh datanya. Dan saya sudah menyiapkan contoh data yang bernama final sample. Di sini kita langsung buka saja. Dan setelah kita menginputkan datanya, dia akan membuka sebuah navigator. Di navigator ini kita bisa melihat data-data apa saja yang ada di Excel kita tadi, yang seperti nama tabelnya ataupun data-datanya dengan bisa mengkliknya. Karena data saya di Excel tadi cuma ada satu tabel, jadi dia tidak memiliki banyak tampilan gitu. Misalkan kalian memiliki banyak tabel atau memiliki banyak patch di dalam satu Excel, dia nanti akan muncul ke bawah. Di sini berfungsi navigator ini agar data-data yang tidak kita butuhkan untuk memvisualisasikan datanya atau data-data yang tidak kita ingin gunakan, itu tuh bisa kita hilangkan gitu, tanpa menghilangkan data yang ada di Excel-nya nanti. Jadi misalkan banyak patch-nya di sini. Misalkan saya pilih patch finansial ataupun ada country nanti di sini. Nah, itu tuh nanti file country pada Excel kalian itu tidak terhapus karena yang jadi kita gunakan yaitu finansial saja. Ataupun di dalam misalkan di dalam tabel finansial atau patch finansialnya ada yang country dan data yang salah gitu. Ada data yang salah gitu. Kalian bisa mengubah data yang salah itu menggunakan transfer data di sini tanpa mengubah data yang sebenarnya ada di Excel kalian gitu. Di Excel yang kalian masukkan tadi. Jadi ini hanya untuk memvisualisasikan data tanpa mengubah data-data yang ada di data yang kalian inputkan tadi. Di sini kita sudah memilih data yang ingin kita visualisasikan. Di sini saya memilih data finansial karena hanya itu saja data yang saya punya. Nanti dia akan memunculkan sebuah tempat gitu yang bernama data dan ada tampilan lotnya. Lama lot itu akan tergantung
dengan banyak data kalian. Jika semakin banyak data kalian, semakin lama loadnya nanti. Nah, di sini langsung muncul judul Excel kita tadi, yaitu financials. Di dalam financial ini kita memiliki banyak judul gitu, yaitu judul-judulnya ini diambil dari judul di Excel-nya tadi. Jika kita buka Excel-nya, saya download tadi, kita buka. Di sini sama persis ya, seperti sales. Di sini ada sales juga, ada country. Di sini segmen, ada juga segmen. Nah, itu tuh mengambil dari judul-judul dari Excel kita. Nah, misalkan kalau kita memiliki banyak page gitu ataupun banyak data Excel, dia akan banyak tampilan di bawah sini. Jadi dia akan membuat begitu banyak drop down di sini yang akan mempresentasikan banyak Excel yang kalian inputkan atau table yang kalian inputkan. Nah, misalkan di sini kita akan membuat sebuah visualisasi data berupa diagram yang biasa saja seperti line chart. Kita bisa langsung mengklik line chart itu. Di sini cara memakainya itu banyak ya, berbagai banyak cara. Yang salah satunya saya akan contohkan ini. Kita langsung bisa mengklik line chartnya, dan di sini muncul tampilan line chart defaultnya dan cara pemasukan datanya. Di sini kita bisa memasukkan datanya berupa horizontal ataupun berupa vertikal. Di sini juga banyak, ada yang menggunakan Y sekunderinya atau 2 buah vertikalnya gitu. Ada legendnya, ada small multiplies-nya, banyak gitu. Nah, cara memasukkan datanya, kalian bisa langsung menarik data dari tabel data tadi. Misalkan date, kita masukkan ke vertikalnya, dan untuk sales kita masukkan ke horizontalnya. Tuh, seperti itu. Kalian bisa memperbesar datanya seperti ini, atau kalian bisa menambahkan data lainnya seperti country di second Y-nya di sini. Makin aneh kan? Nah, di sini kalian juga bisa mengedit data-datanya. Sepertinya kita menggunakan data lain karena susah dilihat ya. Kita akan menggunakan profit dan sales. Nah, di sini lebih mudah dibaca. Nah, jika kalian ingin misalnya tadi transform data, di sini ada fitur transform data. Kalian ingin mengubah sebuah datanya tanpa mengubah data Excel-nya tadi, kalian bisa melakukan di transform data ini. Transform data ini memiliki banyak fitur. Salah satunya jika kalian ingin misalnya menghapus ataupun menghilangkan data yang tidak kalian inginkan. Misalkan di sini ada diskon, di sini diskonnya tidak dibutuhkan misalnya. Kalian bisa langsung saja klik diskon dan remove column. Fitur-fiturnya ada banyak. Ini fitur dasarnya saja di home, dan di sini ada fitur-fitur yang lebih mendalamnya. Misalkan di sini ada Juni, Januari, Desember pada monthnya atau pada tanggalnya. Di sini kita bisa mengubah semua tanggal Juni ini menjadi bahasa Indonesia atau Juni gitu. Misalkan kita mau ubah dari bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia, kalian tinggal klik yang Juni ini dan kita bisa replace value. Nanti dia akan memunculkan value yang akan kita ubah. Di sini kita menggunakan June atau bisa diubah menjadi value yang lainnya. Kita akan mengubahnya menjadi Juni misalkan. Juni. Kalau kita klik OK, June yang tadi akan mengubah menjadi Juni semua. Dan banyak fitur-fitur lainnya di sini ya. Jadi kalian bisa eksplorasi lebih jauh untuk pemakaian yang lebih advance-nya gitu. Di sini cara men-save-nya tidak ada tombol save, jadi kalian pergi ke home dan di sini ada close dan apply gitu. Di sini ada juga close saja, jadi yang data-data tadi yang kalian ubah tidak terubah atau terbatalkan gitu. Dan di sini ada
apply saja, jadi kalian masih membuka ini dan close apply untuk menutup dan mengapply-nya gitu. Dan jadi yang tadi diskon hapus, cuma ada diskon bar di sini. Dan kalian juga bisa menggunakan cara yang kedua, yang penginputan data yang pertama kan tadi mengklik yang ada chart-chartnya di sini. Kalian juga bisa langsung mengklik datanya, seperti di sini country. Kita klik kita klik ini. Oh, dia error ya. Misalkan kita klik that, apa yang bisa di sini? Dia error ya. Coba kita hapus dulu. Salah. Biasanya kalau kalian ingin menginputkan data yang lain, kalian bisa langsung mengklik ini saja, ataupun setelah kalian mengklik ini, kalian bisa langsung pencet chartnya, itu bisa. Nah, itu adalah cara yang kedua gitu. Jadi kalian tidak perlu mengklik chart yang pertama, kalian juga bisa memilih datanya dulu yang mau kalian inputkan. Di sini juga memiliki fitur tambahan seperti yang tadi kalian lihat. Kita membuat tabel sebuah chart gitu menggunakan country dan Unisolve. Di sini ada contoh tabelnya. Nah, di sini kita ingin menjadikan bergantung pada country-nya atau negaranya. Di sini misalkan Jerman, dan mengubah tabel yang ada di atasnya gitu. Jadi keterkaitan tabel-tabel yang sudah kita buat. Di sini defaultnya jika kita menggunakan datanya dulu baru chartnya itu tuh menggunakan data balok gitu. Di sini banyak data lainnya seperti card. Di sini card. Coba kita coba cari card. Nah, di sini ada card. Kalian bisa mengklik misalkan profitnya. Ya, di sini ada profit tergantung negara ini. Kalau kalian nggak ingin tergantung negara, kalian bisa mengkliknya lagi. Nah, ini profit satu semua dunia, misalkan itu kalau Meksiko saja segini profitnya. Nah, itu mungkin fitur-fitur yang ada pada BI. Fitur tambahannya mungkin lebih advance lagi seperti misalkan kalian memiliki banyak tabel dan tabel itu saling berhubungan gitu, seperti kelas diagram. Jadi kalian bisa melihatnya di sini. Nanti ada hubungannya, misalnya many to many, one to many, bisa dilihat di sini. Dan juga misalkan kalian mau melihat isi tabelnya, isi tabel tadi, kalian bisa melihatnya pada bagian kiri bawah. Di sini ada report tadi, halaman desktop kita tadi, ada tabelnya, tabel yang isi dan data tabelnya. Di sini karena kita cuman ada tabel satu ya, atau Excelnya saya finansial tadi satu data, jadi tidak bisa banyak kita explore. Di sini seharusnya jika kalian memiliki banyak data, dia akan muncul di bawahnya nanti. Dan kalian bisa mengubah atau mentransform data sesuai yang kalian inginkan. Gitu. Nanti bisa ditransform atau kalian ubah di sini. Atau jika kalian ingin melihatnya saja, bisa di sini. Gitu. Mungkin itu saja dari tutorial saya untuk download atau untuk share ataupun untuk save-nya sama seperti Excel ataupun Word lainnya pada umumnya. Tidak ada yang spesial seperti patch ini, kita bisa menambahkan halaman lainnya dengan kliknya saja sama seperti ID Excel lah gitu. Atau mengubah judulnya menjadi yang lain gitu, sama seperti Excel. Jadi fitur-fitur yang pada BI ini sama seperti umumnya, tapi ada fitur-fitur tambahan yang khusus untuk visualisasi data gitu. Kayak yang tadi, untuk tabel-tabelnya tadi. Nah, mungkin sekian dari penjelasan tutorial saya. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.